Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam mata kuliah Psikologi Kepribadian. Untuk tema kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe kepribadian. Sebelum kita mengulas lebih lanjut, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, sehingga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi ilmu yang berkah dan barokah untuk diri kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Alamiah Al-Fatihah. Terima kasih. Kita mulai dengan tema tipe-tipe kepribadian. Kita awali dengan pendahuluan. Setiap manusia mempunyai karakteristik kepribadian yang berbeda-beda. Itu yang menyebabkan manusia mempunyai keunikan tersendiri ya. Kepribadian ini digunakan individu untuk apa? Untuk berinteraksi, bereaksi, berperilaku, ataupun menentukan penyelesaian pada permasalahan tertentu. Nah, apa saja jenis kepribadian pada diri individu itu? Kita akan membahas beberapa jenis kepribadian yang diungkapkan oleh para ahli ataupun ilmuwan yang berlandaskan keilmuan psikologi barat ya. Yang pertama, kepribadian menurut Hippocrates. Nah, beliau sangat terkenal ya dengan menggolongkan jenis kepribadian berdasarkan cairan yang mendominasi dalam tubuh kita. Apa saja itu? Yaitu empedu hitam, kemudian empedu kuning, kemudian lendir, dan juga darah. Kenapa seperti itu? Karena Hippocrates merupakan salah satu dokter yang hidup pada zaman Yunani kuno. Oke, kita mulai, yaitu tipe kepribadian koleris. Apa yang mendominasi yaitu empedu hitam, sifatnya kering. Nah, karakteristik seorang koleris yaitu optimis, mandiri, tegas, keras, kadang ceroboh, dingin. Dingin itu berarti bukan penuh kasih sayang, tidak. Tapi dingin ini berarti dia kurang bisa mengungkapkan rasa sayang ataupun yang lainnya. Kemudian sarkas, kadang cenderung kalau bicara itu nelonyor, rodok kasar sidik, tidak terlalu kasar juga sih. Nah, itu karakteristik dari seorang koleris. Kemudian melankolis. Melankolis yang mendominasi yaitu empedu kuning atau basah. Apa itu karakteristiknya? Yaitu analitis, serius, sensitif, rela berkorban, tidak suka sebagai pusat perhatian, serta kurang mampu bersosialisasi dengan baik. Biasanya orang-orang melankolis ini cenderung dianggap sebagai seorang yang antisosial. Meskipun kenyataannya orang-orang melankolis ini hanya kurang mampu mengungkapkan diri kepada lingkungannya, bukan antisosial. Kemudian pragmatis. Pragmatis apa yang mendominasi? Yaitu lendir. Sifatnya dingin. Nah, pragmatis ini karakteristiknya netral, humoris, tidak suka dipaksa,
suka dengan hal-hal yang baru, dan juga setia. Ngoten. Yang selanjutnya, sanguis. Apa yang mendominasi? Darah. Bersifat panas. Nah, biasanya karakteristiknya apa? Mudah bergaul, suka berbicara di depan publik, suka diperhatikan, dan mudah lupa, tapi semangatnya membara karena sifatnya panas. Lanjut ya. Jenis yang kedua yaitu jenis kepribadian menurut Jung. Nah, ada 3 yaitu introvert, ekstrovert, dan ambivert. Introvert berarti karakteristik kepribadian yang berfokus pada diri sendiri, suka menyendiri, sulit bersosialisasi, pemalu, dan lebih mandiri. Apakah dia tidak kreatif? Kreatif, akan tetapi saat dia sendiri. Jenis introvert lebih menikmati kesendiriannya dibandingkan dengan keramaian. Kemudian ekstrovert. Ekstrovert ini karakteristik yang dibawa apa? Yaitu mudah berinteraksi dengan orang lain dan terbuka, mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru, lebih mudah dalam pekerjaan kelompok, supel namun kadang ceroboh. Orang-orang ekstrovert. Apakah ada perpaduan keduanya? Ada, yaitu ambivert. Jadi, kadangkala dia suka sendiri, kadangkala suka keramaian. Nah, di antara keduanya itu yang disebut dengan ambivert. Lanjut, kepribadian menurut Florence Latour. Apa itu? Yaitu memadukan antara jenis kepribadian yang telah diungkapkan oleh Hippocrates. Yaitu apa? Yaitu berdasarkan cairan tubuh yang mendominasi. Apa saja itu? Yaitu sanguis dan koleris, memadukan antara sanguinis dan koleris. Menjadi karakteristik apa? Yaitu fleksibel dan berwibawa. Lanjut, perpaduan antara melankolis dan flegmatis. Apa karakteristik yang dibawanya? Yaitu lebih memperhatikan proses daripada hasil. Tahu sendiri kan orang-orang melankolis seperti apa. Kemudian mampu berdamai dengan lingkungannya. Nah, itu yang dibawa dari flegmatis. Jadi adanya perpaduan melankolis dan flegmatis membuat seseorang itu lebih cenderung detail dan juga tenang. Kemudian koleris dan melankolis. Apa itu? Yaitu mudah berinteraksi dengan individu yang lainnya. Meskipun dia melankolis, tapi ada unsur kolerisnya. Jadi seseorang itu mampu dengan mudah berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian sanguinis flegmatif. Apa itu? Karakteristik yang dibawanya suka mencairkan suasana, suka bercanda. Ini orang-orang yang humoris ya. Kemudian sanguinis dan melankolis. Lebih suka didengar daripada mendengar. Nah, seorang konselor ini hendaknya meskipun ada karakter dalam tubuhnya yang bersifat sanguinis dan melankolis, alangkah baiknya ditekan saat menghadapi konseling. Karena seorang konselor itu harus lebih banyak mendengar daripada didengar. Kemudian koleris dan flegmatis. Apa karakteristiknya? Yaitu cekatan, ramah, dan mudah bergaul.
Selanjutnya yaitu jenis kepribadian yang dibawa oleh John Holland. Apa saja itu? Ada sosial. Sosial ini karakteristiknya apa? Yaitu senang dalam kegiatan kelompok atau kegiatan sosial yang lainnya. Pada karakteristik tipe sosial, individu ini cenderung lebih menikmati interaksi dalam kelompoknya daripada sendirian. Oke, selanjutnya yaitu tipe realistik. Tipe realistik ini yang mendominasi adalah hal-hal yang mampu dinalar oleh otak atau realitanya. Jarang menggunakan yang irasional atau yang bersifat abstrak. Lanjut, konvensional, yaitu cenderung karakteristik yang dibawa tidak suka bersosialisasi, tapi lebih menikmati kesendiriannya. Dan kemudian artistik. Artistik ini cenderung seseorang dengan karakteristik yang mempunyai unsur kesenian yang tinggi dan juga kreatif. Lanjut dengan wirausaha, yaitu kreatif dalam komunikasi dan juga menciptakan sesuatu. Lanjut jenis kepribadian menurut Myers-Briggs Type Indicator atau yang biasa disebut MBTI. Apa saja itu? Biasanya ini banyak sekali jenis tes-tes kepribadian yang beredar di dunia maya ini pakai MBTI. Apa itu? Perpaduan antara extraversion dan introversion. Menjadikan karakteristik apa? Yaitu dia akan aktif, individu tersebut akan aktif dan supel saat berada di dalam kelompok atau dunia luar, dan kreatif saat menjadi diri sendiri atau dalam lingkup kesendiriannya. Bukan. Kemudian sensing intuition. Nah, dia peka terhadap lingkungan dan mampu menjadi mampu menjadi prediktor yang baik. Jadi individu tersebut dapat memprediksi sesuatu sesuai dengan telaah indrawinya. Dan kemudian thinking feeling. Nah, mampu menentukan pola pikir yang luas dan perasa. Berarti individu yang mempunyai karakter kepribadian thinking feeling, dia peka karena mudah merasakan lingkungan, akan tetapi mampu mengolah pikirannya. Jadi perasa tidak terus berperan, enggak. Tapi rasa itu mampu dilogikakan dengan thinkingnya, hasil olah pikirannya. Kemudian judging dan perceive, itu tegas dan fleksibel. Dia tegas, individu tersebut tegas, akan tetapi mampu fleksibel. Nah, saat menentukan sesuatu, tegas. Dia tidak mau dipengaruhi orang lain. Akan tetapi, dia cenderung fleksibel sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Nah, itu dulu jenis-jenis kepribadian menurut pakar atau orang-orang ahli di bidangnya dalam lingkup dunia barat
Semoga akan menambah wawasan kita tentang keunikan dari setiap manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.